Wujudkan keluarga berkualitas dan lebih bermartabat, berdaya saing, smart, bahagia, dan tangguh adalah merupakan visi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Adapun misi DPP KBPM adalah 1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan dan memiliki daya saing. 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. 3. Mewujudkan keluarga bahagia melalui keluarga berencana. 4. Mewujudkan keluarga yang berketahanan dan tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Madian MSI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin. Terkait tugas pokok fungsi kami selama masa pandemi ini dalam melaksanakan tugas, memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena tugas pokok di dinas kami ini adalah banyak pelayanan ke masyarakat lah. Intinya bahwa dengan pelayanan ke masyarakat, dengan adanya pandemi ini kita harus menyesuaikan. Yang dulunya kita mengumpulkan banyak orang, sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita harus menyesuaikan dengan membatasi jumlah peserta untuk kita lakukan edukasi, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya untuk mengadvokasi mereka. Dan juga di samping membatasi jumlah peserta yang akan kita edukasi, juga kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Jadi kita yang aktif, para kader-kader kita yang di lapangan itu aktif untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Jadi door to door mereka melaksanakan, di samping membatasi jumlah peserta tadi. Jadi ada dua model. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin memiliki tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk, data, dan informasi. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin mempunyai fungsi 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh wali kota. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat. 3. Merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat. 4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bidang keluarga berencana. Dalam melaksanakan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin terbagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang pengendalian penduduk dan informasi data, bidang keluarga berencana, bidang keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan masyarakat. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin memiliki manfaat dan progres yang signifikan. Sebelum dilaksanakannya sakip di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, 1. Perencanaan belum terkoordinir secara komprehensif. 2. Belum ada monitoring dan evaluasi kinerja terhadap seluruh pejabat eselon dan staf. 3. Belum terlaksananya survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasangan alkon. Proses birokrasi menjadi berbeda dan lebih terukur saat diterapkannya sakip karena 1. Proses perencanaan, penganggaran, dan penginputan RKA sudah dilakukan melalui satu pintu aplikasi SIPD. 2. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja terhadap seluruh pejabat eselon dan staf melalui aplikasi Simpek. 3. Terlaksananya survei kepuasan masyarakat. Nilai sakip DPP KBPM pada tahun 2019 memperoleh 78,71. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,52 dengan keterangan B, yaitu baik. Capaian kinerja DPP KBPM Kota Banjarmasin tahun 2020. Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dengan capaian 72,01% dari target sebesar 28.630. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB dengan capaian melebihi target yaitu 103,53% dari target yang dibuat sebesar 71,86.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk 67,5% dari total angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Meningkatnya persentase keluarga sejahtera sebesar 99,13% dari target awal 97,2%. Meningkatnya partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang membantu percepatan perkembangan kelurahan sebesar 140%. Adapun capaian per bidang DPP KBPM Kota Banjarmasin dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bidang pengendalian penduduk dan informasi data jumlah penduduk Kota Banjarmasin. Bidang keluarga berencana, rasio aktif keluarga berencana. Bidang keluarga sejahtera, data keluarga berencana. Bidang pemberdayaan masyarakat, data kelurahan cepat berkembang. Upaya dinas kami untuk meningkatkan kinerja para aparatur sipil negara atau PNS di PPKBPM ke depannya itu agar lebih baik lagi. Kita juga sering mendorong mereka karena ini adalah SKPD yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga kita memberikan reward insya Allah nanti ke depannya, baik itu dalam bentuk sertifikasi ataupun bentuk lain bagi mereka yang bekerjanya maksimal, artinya tupoksinya yang mereka laksanakan ataupun anggaran yang mereka realisasikan itu mencapai target. Nah, kemudian juga tidak lupa juga mungkin memberikan punishment bagi mereka yang tidak berkinerja baik, artinya kinerja mereka buruk, juga tentunya harus kita berikan punishment. Jadi antara punishment dan reward itu harus kita laksanakan ke depannya. Reformasi birokrasi, berencana itu keren.